Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5, gelombang, bunyi, dan cahaya. Kita fokuskan pada materi cepat rambat bunyi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 126-129 untuk siswa kelas 11 SMA. Kita semua suka mendengar musik. Musik merupakan perpaduan dari frekuensi dan amplitudo dari benda-benda yang bergetar. Benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Keras lemah suatu bunyi tergantung pada amplitudo getarannya, sedangkan tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium yang ada di sekitarnya. Mirip dengan selingki ini. Harus digarisbawahi bahwasanya bunyi itu memerlukan medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, speaker di HP kamu menggetarkan udara di sekitarnya. Dan getaran tersebut merambat sampai ditangkap oleh telinga kamu. Sebenarnya, medium itu bukan hanya udara doang, tapi bisa juga yang lain, seperti air, baja, dan juga tanah. Secara umum, bunyi itu dapat merambat di medium yang bersifat padat, cair, dan gas atau udara. Dan di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh. Kecepatan bunyi pada gas atau udara yaitu sekitar 340 meter per second. Kemudian pada air itu sekitar 1500 meter per second. Dan pada zat padat bisa sampai 5000 meter per second. Kecepatan yang berbeda-beda ini dapat disebabkan oleh tingkat kerapatan partikel pada mediumnya. Partikel pada zat padat itu sangat rapat dan memudahkan bunyi untuk merambat. Sedangkan partikel pada zat cair itu tidak terlalu rapat, tapi masih berdekatan. Dan pada gas atau udara, partikelnya saling berjauhan, sehingga bunyi memiliki delay yang lebih lama. Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair. Ini dikarenakan karena partikel pada zat ini sangat berdekatan, sehingga memudahkan getaran untuk merambat dari partikel ke partikel. Jadi semakin rapat partikel mediumnya, maka bunyi akan merambat semakin cepat. Cepat rambat bunyi. Bunyi hanya bisa merambat melalui medium, baik berbentuk padat, cair, ataupun gas. Kalau kita baca tabel 5.1 cepat rambat bunyi pada beberapa medium, ini adalah medium udara. Air laut, ini adalah kecepatannya. Untuk aluminium dan besi, ini adalah benda padat. Kalau kita bandingkan antara gas, cair, dan padat, cepat rambat bunyi yang paling besar ada di zat padat. Cepat rambat bunyi pada zat padat, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar E per Rho. E di sini adalah modulus elastisitas dan Rho adalah massa jenis bahan, yaitu bahan zat padatnya. Cepat rambat bunyi pada benda cair. Rumusnya V sama dengan akar B per Rho. B di sini adalah modulus Brooke. Rho massa jenis zat cair. Cepat rambat bunyi pada gas. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar gamma P per Rho atau sama dengan akar dari gamma RT per M. Gamma di sini adalah konstanta Laplace. P adalah tekanan, Rho massa jenisnya. Atau sama dengan akar dari gamma R tekanan gas pada nilai 8,31 dikali T suhu pada satuan Kelvin dibagi M massa molar gas. Ayo cek pemahaman. Bagaimanakah para astronot berkomunikasi di luar angkasa, sedangkan di luar angkasa tidak ada medium atau hampa udara?
Para astronot di luar angkasa menggunakan gelombang radio jika tidak berada di dalam pesawat luar angkasa. Suara dari astronot akan dirubah menjadi sinyal digital dan kemudian akan ditransmisikan ke astronot lain. Saat sampai di astronot lain, sinyal tersebut dirubah menjadi sinyal analog berupa suara. Nomor 2. Bagaimana perbedaan bunyi menurut pengamat pada waktu siang ataupun malam? Pada siang hari, udara di dekat permukaan tanah akan lebih hangat, sehingga rapat molekulnya lebih rendah dibandingkan di atas tanah. Hal ini mengakibatkan bunyi akan berbelok menjauhi permukaan tanah. Pada saat malam hari, udara di dekat permukaan tanah akan lebih dingin, sehingga rapat molekulnya lebih tinggi, sehingga bunyi akan cenderung berbelok ke arah permukaan tanah. Karenanya di malam hari, suara bisa terdengar lebih nyaring daripada di siang hari. Nomor 3. Pada suatu keadaan gas normal, nilai gamma sama dengan 1,4, massa molar 0,029 kg per mol. Tunjukkan bahwa persamaan 5.9 dapat ditunjukkan dengan persamaan T sama dengan 331 meter per sekon dikali akar dari T per 273 Kelvin. Diketahui di sini gamma sama dengan 1,4. M-nya yaitu 0,029 kg per mol. R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Dari persamaan 5.9, V sama dengan akar gamma RT per M. Dari sini V sama dengan akar gamma RT per M ini kita kalikan dengan, karena di sini menunjukkan angka 273 Kelvin, kita kalikan dengan akar 273 K per akar dari 273 K sama dengan akar gamma di sini 1,4 dikali R-nya 8,31 dikali akar yang ini 273K dibagi dengan M-nya yaitu 0,029. Di sebelahnya agar menyerupai ini T-nya kita pindah. Di sini akar dari T per 273K. 1,4 dikali 8,31 dikali 273K dibagi 0,029 itu sama dengan akar 109.520,07K dikali akar dari T per 273K. Ini kalau diakarkan hasilnya adalah hampir mendekati dari 331 meter per sekon dikali dengan akar T per 273K. Maka nilainya adalah sama. Demikian materi cepat rambat bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.